Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, pasar tradisional di sebuah kota kecil tampak ramai seperti biasa. Pedagang sayur, buah, pakaian, hingga perabotan rumah tangga berjejer di sepanjang jalan. Suasana hiruk-pikuk para pembeli bercampur dengan suara klakson becak motor yang lalu lalang, menciptakan kesibukan khas pasar rakyat. Di tengah keramaian itu, seorang nenek berusia sekitar 70 tahun berjalan pelan dengan tubuh sedikit membungkuk. Ia membawa sebuah keranjang anyaman berisi sayur mayur hasil panen kebunnya sendiri. Namanya Nenek Sarmi, sosok sederhana yang setiap hari berjualan kecil-kecilan di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Meski renta, ia tetap gigih berusaha, tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang hidup pas-pasan, namun siang itu berbeda. Dari arah jalan utama, datanglah iring-iringan mobil mewah. Beberapa orang langsung minggir memberi jalan, sebab mobil itu bukan sembarangan. Plat nomor khusus menandakan kendaraan milik seorang pejabat daerah. Betul saja, pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan jas rapi namun wajah angkuh. Dialah Arifin, seorang anggota dewan yang belakangan sering jadi bahan pembicaraan warga karena sikapnya yang arogan dan doyan pamer kuasa. Arifin datang bersama dua ajudannya. Mereka berjalan masuk ke area pasar, membuat beberapa pedagang gugup dan buru-buru merapikan dagangan. Beberapa bahkan membungkuk hormat, meski dalam hati mereka kesal karena tahu watak pejabat itu yang kerap meremehkan rakyat kecil. Saat melangkah, Arifin tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menabrak keranjang Nenek Sarmi yang diletakkan di tepi jalan kecil dalam pasar. Sayur mayur berhamburan ke tanah. Ya Allah, sayurku! Seru Nenek Sarmi panik, langsung membungkuk memungut satu persatu. Tangannya gemetar, punggungnya terasa sakit, tapi ia tetap berusaha. Alih-alih membantu, Arifin justru mengerutkan dahi dan menatap dengan penuh jijik. Siapa yang naruh barang sembarangan di jalan kayak gini? Dasar bikin repot, katanya keras, membuat orang-orang menoleh. Nenek Sarmi menengadah dengan wajah polos. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Saya hanya menaruh sebentar, kaki saya pegal, jawabnya terbata-bata. Namun bukannya tenang, Arifin malah semakin emosi. Ia merasa harga dirinya terusik di depan banyak orang. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati Nenek Sarmi dan dengan kasar menendang keranjang anyaman itu hingga semakin berserakan. Bahkan kakinya hampir mengenai tubuh si nenek. Kalau jualan tuh jangan sembarangan. Kamu pikir ini jalan bapakmu? Bentaknya sambil meludah ke tanah. Suasana pasar langsung hening. Banyak mata yang memandang dengan campuran terkejut dan marah. Seorang anggota dewan yang seharusnya melindungi rakyat kecil malah bersikap semena-mena kepada seorang nenek renta. Nenek Sarmi hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Orang-orang sekitar ingin menolong, namun sebagian takut karena tahu siapa Arifin. Ia dikenal punya banyak orang dalam, dan sering main ancam jika ada yang berani melawan. Namun ada juga beberapa pembeli dan pedagang yang mulai berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan ketidaksetujuan. Perlakuan Arifin sudah jauh melampaui batas. Di saat suasana menegang, seorang pria muda berperawakan sederhana terlihat mendekat. Ia sejak tadi memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Wajahnya keras, tatapannya tajam, seolah tidak bisa menerima perlakuan kasar terhadap Nenek Sarmi. Pasar yang biasanya riuh kini terasa tegang. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka tidak tahu, tindak arogansi Arifin kali ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang tak akan pernah dilupakan warga pasar itu. Heningnya pasar pecah ketika pria muda yang sejak tadi memperhatikan maju mendekat. Ia mengenakan kaos sederhana,
celana jeans lusuh, dan membawa tas ransel di punggungnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala penuh kemarahan yang ditahan. Orang-orang mulai berbisik, "Itu kan si Bima, anaknya Pak Lurah lama. Katanya dia sekarang kerja di luar kota?" "Iya, aku dengar juga. Orangnya sopan, tapi katanya tegas kalau ada yang nggak benar." Bima berjalan mantap mendekati Nenek Sarmi yang masih berlutut memunguti sayurannya. Tanpa banyak bicara, ia ikut membantu. Tangannya cekatan mengumpulkan cabai, tomat, dan kacang panjang yang berserakan di tanah. "Nek, biar saya bantu," katanya pelan. Nenek Sarmi menoleh, air mata jatuh di pipinya. "Nak, jangan. Kamu nanti kena marah juga," ucapnya bergetar, takut melibatkan orang lain, tapi Bima hanya tersenyum tipis. "Yang salah itu dia, Nek. Bukan sampean." Ucapan itu membuat beberapa orang sekitar merasa lega. Akhirnya ada yang berani bicara. Namun Arifin, sang anggota dewan, jelas tidak terima. Ia mendengus sambil melipat tangan di dada. "Heh, kamu siapa? Sok-sokan ikut campur urusan saya?" bentaknya dengan suara keras. Bima berdiri, menatap Arifin lurus tanpa gentar. "Saya cuma warga biasa, Pak. Tapi saya nggak bisa diam melihat orang tua diperlakukan begini. Apalagi nenek-nenek yang cuma jualan sayur untuk hidup. Seharusnya Bapak yang jadi pejabat malah melindungi, bukan menendang." Kerumunan langsung berdesis. Berani sekali Bima bicara begitu di depan Arifin. Sebagian pedagang menutup mulut, takut kalau Arifin tersinggung, dan memang, wajah Arifin memerah menahan emosi. Ia merasa harga dirinya diinjak di depan umum. "Kurang ajar kamu. Tahu nggak saya ini siapa? Anggota dewan, wakil rakyat. Jangan sok menggurui saya." Bima tetap tenang. "Justru karena Bapak wakil rakyat, Bapak harus malu berbuat begini. Rakyat itu orang-orang seperti nenek ini, yang kerja keras tiap hari. Kalau Bapak malah menyiksa, berarti Bapak bukan wakil rakyat, tapi pengkhianat." Kalimat itu meledak seperti bom. Pasar yang tadinya hening, kini bergemuruh dengan bisikan warga. Banyak yang mengangguk setuju, meski tak berani bersuara keras. Arifin merasa terpojok. Ia melangkah mendekati Bima dengan wajah garang. Dua ajudannya pun ikut maju, siap membela sang bos. "Berani kamu melawan saya?" Arifin mengangkat tangan, seolah hendak menampar. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Nenek Sarmi berusaha menahan. "Sudah nak, jangan dilawan, nanti kamu celaka." Tapi Bima tidak bergeming. Tatapannya tetap menancap tajam ke arah Arifin. Ketegangan makin terasa. Di momen itu, warga pasar mulai berkumpul lebih banyak. Ada pedagang, pembeli, tukang becak, hingga anak-anak muda sekitar. Mereka menyaksikan langsung bagaimana seorang pejabat mempermalukan seorang nenek, dan bagaimana seorang pemuda berani berdiri melawan. Salah seorang bapak-bapak berbisik lirih ke temannya, "Kalau ini dibiarkan, kita semua bakal terus diinjak-injak." Temannya mengangguk. "Mungkin ini saatnya kita nggak diam lagi." Arifin yang merasa semakin terdesak akhirnya berteriak, "Hei, kalian semua! Lihat, ada orang sok pahlawan di sini. Kalau dia macam-macam, saya bisa laporkan, bisa penjarakan. Ingat, saya punya kuasa." Ancaman itu terdengar jelas, tapi bukannya membuat Bima gentar, justru membuat warga semakin marah. Dengan suara lantang, Bima menjawab, "Hukum bukan milik Bapak seorang. Hukum milik rakyat. Dan rakyat berhak bicara kalau ada yang salah." Sorak-sorai kecil terdengar. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, menandakan dukungan.
Arifin semakin gelap mata. Ia memberi kode pada salah satu ajudannya. Pria berbadan besar itu langsung melangkah ke arah Bima, siap melakukan tindakan kasar. Namun sebelum ajudan itu sempat bergerak lebih jauh, seseorang dari kerumunan berteriak, "Jangan berani-berani kau sentuh dia." Kami semua saksi apa yang terjadi. Seketika, suasana pasar berubah. Warga yang tadinya takut, kini mulai berani bersuara. Mereka berbaris di belakang Bima, menatap tajam ke arah Arifin dan ajudannya. Arifin tidak menyangka, tindakannya menendang seorang nenek justru memicu keberanian orang-orang yang selama ini bungkam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bima ternyata bukan sekadar pemuda biasa, tapi siapa sebenarnya Bima? Dan bagaimana ia akan menghadapi anggota dewan yang terbiasa berlindung di balik kuasa? Ketegangan semakin memuncak. Balasan untuk arogansi Arifin hanya tinggal menunggu detik-detik berikutnya. Kerumunan pasar kini sudah berubah menjadi lautan mata yang menatap tegang ke arah pusat keributan. Arifin berdiri dengan wajah merah padam, dikelilingi dua ajudannya yang berperawakan besar, sementara di hadapannya berdiri Bima dengan tenang, ditemani puluhan warga yang mulai berani menunjukkan dukungan. Ajudan pertama, pria berbadan tegap dengan rambut cepak, maju dengan penuh percaya diri. "Minggir, kau. Jangan bikin ribut sama bosku," serunya sambil mendorong dada Bima dengan kasar. Bima sedikit bergeser, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia menahan dorongan itu tanpa goyah, lalu menatap tajam ke arah ajudan tersebut. "Kalau kau laki-laki sejati, jangan pakai otot untuk menindas rakyat kecil. Kau pikir dengan jas dan pangkat bosmu kalian bisa semena-mena?" Ucapannya sontak memancing sorakan warga. "Betul. Jangan diam aja, lawan." Sudah keterlaluan ini pejabat arogan. Wajah ajudan itu memerah. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengayunkan tangan hendak menampar Bima. Namun gerakannya dengan cepat ditangkap. Bima menahan pergelangan tangan ajudan itu, memelintirnya sedikit, lalu mendorongnya mundur. Ajudan itu meringis kesakitan. "Aduh, lepaskan!" Kerumunan langsung bersorak lebih keras. Pedagang sayur, tukang becak, bahkan ibu-ibu yang tadinya takut kini bersuara lantang. "Hidup anak muda! Jangan mau ditindas!" Arifin melihat ajudannya terpojok, wajahnya makin panas. Ia memberi kode pada ajudan satunya lagi, yang lebih tinggi dan kekar. Tanpa ragu, ajudan kedua melangkah maju, kali ini langsung mengangkat tangan seolah hendak memukul Bima. Namun sebelum pukulan itu mendarat, Bima lebih cepat. Dengan satu langkah sigap, ia menangkis pukulan itu dan menggeser tubuh lawannya ke samping. Ajudan besar itu hampir terjatuh menabrak gerobak sayur milik pedagang. Tomat dan cabai pun berhamburan, warga pasar semakin berteriak-teriak, "Cukup sudah. Kami semua lihat siapa yang salah. Bima, jangan biarkan mereka injak-injak kita." Melihat kedua ajudannya gagal, Arifin mulai panik. Tapi egonya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia maju sendiri, menunjuk wajah Bima dengan kasar. "Berani betul kau mempermalukan saya di depan rakyat? Kau tahu siapa saya?" Bima menatapnya tanpa gentar. "Saya tahu betul, Pak. Bapak anggota dewan. Tapi apa artinya dewan kalau hanya menyakiti rakyat? Apa artinya jabatan kalau dipakai untuk menendang nenek-nenek yang lemah?" Kerumunan semakin gaduh. Banyak warga yang bersuara keras, bahkan beberapa mulai mendekat, berdiri rapat di belakang Bima. Kini posisi sudah berbalik. Arifin dan dua ajudannya terkurung di tengah lingkaran warga yang marah. Arifin mencoba bertahan dengan suaranya yang lantang. "Hei, kalau kalian berani melawan saya, awas.
Saya bisa gunakan hukum untuk menyeret kalian semua ke penjara. Namun teriakan balasan justru menggema lebih keras, hukum bukan alat mainanmu, Arifin. Kami semua saksi. Kalau kau berani macam-macam, biar kami yang viralkan. Iya, kita rekam semua. Beberapa anak muda terlihat mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik kejadian. Arifin semakin pucat. Ia tahu sekali, jika video ini menyebar, karir politiknya bisa hancur. Melihat kepanikan itu, Bima melangkah selangkah lebih maju. Sudahlah, Pak. Hentikan kesombongan ini. Minta maaf pada Nenek Sarmi, di depan semua orang. Tunjukkan kalau Bapak masih punya hati nurani. Suasana langsung senyap. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Arifin, namun, bukannya meminta maaf, Arifin justru meledak dalam amarah. Tidak mungkin. Saya tidak akan pernah minta maaf pada orang rendahan seperti dia. Seruan itu membuat warga berteriak geram, kurang ajar. Bapak Dewan apa sampah macam begini? Sudah, jangan kasih ampun lagi. Beberapa pria pasar yang selama ini menahan diri kini maju, berdiri berjejer di samping Bima. Tubuh mereka keras karena kerja kasar setiap hari, dan tatapan mereka penuh keberanian. Arifin serta kedua ajudannya kini benar-benar terjebak, warga sudah tidak takut lagi. Arogansi yang ditunjukkan Arifin justru membuat semua orang bersatu melawannya. Di tengah situasi yang memanas itu, Nenek Sarmi yang sejak tadi menangis, berusaha bicara dengan suara bergetar. Sudah, jangan ribut karena saya. Saya cuma orang tua, gak pantas kalian semua saling bermusuhan. Namun suaranya justru membuat warga semakin terenyuh. Mereka sadar, nenek renta itu hanya ingin damai, tapi harga dirinya sudah diinjak-injak. Bima menoleh ke arah Nenek Sarmi, lalu kembali menatap Arifin dengan sorot mata yang lebih tajam. Dengar sendiri kan, Pak? Bahkan nenek ini masih berusaha menjaga hati Bapak. Padahal Bapak sudah melukainya. Apa Bapak tidak punya malu? Arifin terdiam. Wajahnya merah padam, kali ini bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa terpojok yang mendalam. Semua orang menunggu. Akankah Arifin akhirnya luluh dan meminta maaf? Atau justru memilih jalan keras yang akan membuat dirinya semakin jatuh? Ketegangan mencapai puncaknya. Dan balasan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ketegangan di pasar itu semakin menyesakan. Semua mata tertuju pada Arifin yang berdiri dengan wajah pucat, sementara Bima dan puluhan warga sudah mengepungnya. Dua ajudannya terlihat ragu, tidak lagi seagresif tadi, karena tahu suasana sudah tidak berpihak pada mereka. Bima maju selangkah lagi. Jaraknya kini hanya beberapa jengkal dari Arifin. Dengan suara lantang, ia berkata, Pak Arifin, hari ini bukan soal siapa yang punya jabatan, bukan soal siapa yang punya kuasa. Hari ini rakyat sendiri yang jadi saksi. Semua orang sudah lihat bagaimana Bapak memperlakukan Nenek Sarmi. Dan Bapak harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kami sendiri yang akan memastikan perbuatan Bapak tidak hilang begitu saja. Suara itu menggelegar, membuat banyak orang bersorak, betul. Jangan kasih ampun. Minta maaf sekarang juga. Arifin gemetar, tapi egonya masih mencoba bertahan. Ia menunjuk Bima dengan tangan bergetar. Kau berani sekali mempermalukan saya. Saya bisa pecat siapa saja, saya bisa suruh aparat tangkap kau. Namun sebelum kalimat itu selesai, suara lantang dari kerumunan memotong, silakan. Tangkap semua kalau bisa. Kami semua saksi, kami semua korban kesewenang-wenanganmu. Tiba-tiba, beberapa warga yang sejak tadi hanya diam mulai bicara lantang.
Seorang ibu pedagang buah maju, suaranya bergetar menahan emosi. Pak Arifin, jangan kira kami lupa. Dulu Bapak pernah suruh orang suruhannya tarik paksa lapas saya, katanya untuk peraturan baru. Padahal ujung-ujungnya harus bayar supaya bisa tetap jualan. Disusul seorang bapak tukang becak. Betul, anak buahmu pernah palak saya di jalan, bawa nama Bapak. Kalau nggak kasih uang, becak saya katanya mau ditahan. Hari ini saya lihat sendiri siapa dalangnya. Warga lain ikut menambahkan, satu persatu suara mereka membongkar kebusukan yang selama ini disembunyikan Arifin. Dari pungutan liar, ancaman, hingga intimidasi. Semua ditumpahkan di depan umum, wajah Arifin semakin pucat pasi. Keringat dingin bercucuran. Ia sudah tidak bisa menyangka lagi, karena semua kesaksian itu direkam oleh kamera ponsel dari berbagai arah. Setiap kata yang keluar dari mulut warga menjadi bukti yang tidak bisa diputarbalikan. Bima menatapnya dengan dingin. Pak, semua sudah jelas. Tidak ada lagi jalan keluar bagi Bapak kecuali mengakui kesalahan. Kalau tidak, bukan hanya pasar ini, seluruh kota akan tahu. Video ini akan viral, dan Bapak sendiri yang akan menghancurkan karir Bapak. Sorakan warga semakin bergemuruh. Ada yang berteriak, pecat Arifin. Turunkan jabatannya. Tangkap pejabat korup. Nenek Sarmi yang sejak tadi terisak, kini menatap Arifin dengan mata basah. Nak, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma mau dihargai. Saya orang tua, kerja keras buat makan. Kalau masih diperlakukan seperti ini, apa jadinya negeri ini? Kata-kata sederhana itu menusuk seperti pisau. Suasana seketika hening. Semua orang menunggu respons Arifin. Akhirnya, setelah lama terdiam, tubuh Arifin bergetar. Ia menundukkan kepala, suaranya pelan dan terbata. Baik, saya minta maaf. Nenek, saya hilaf, saya emosi. Saya minta maaf kepada semua warga pasar. Namun warga tidak mudah percaya. Beberapa langsung menyoraki, jangan cuma minta maaf, tanggung jawab juga. Berhenti pura-pura baik kalau cuma takut viral. Bima menatapnya tajam. Permintaan maaf tidak cukup, Pak. Bapak harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Saya sendiri akan menyerahkan rekaman ini ke pihak berwajib. Dan kalau Bapak berani main belakang, jangan salahkan rakyat yang bersatu. Arifin terdiam, tidak bisa melawan. Dua ajudannya pun menunduk, malu sekaligus takut menghadapi amarah massa. Beberapa aparat kepolisian yang rupanya sudah mendapat laporan akhirnya datang ke pasar. Mereka kaget melihat kerumunan besar. Warga dengan serentak menunjuk Arifin, meneriakkan berbagai tuduhan. Polisi itu awalnya ragu, tapi ketika ditunjukkan rekaman dari berbagai ponsel, mereka tidak bisa berbuat banyak selain mengamankan Arifin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sorak-sorai warga pecah. Pasar kembali dipenuhi teriakan, tapi kali ini bukan ketakutan, melainkan semangat kemenangan, hidup rakyat kecil. Hidup keadilan. Turunkan pejabat korup. Bima membantu Nenek Sarmi berdiri, merapikan keranjangnya yang sudah berantakan. Nek, sekarang Nenek bisa tenang. Biar hukum yang urus dia. Nenek Sarmi menggenggam tangan Bima dengan mata berkaca-kaca. Nak, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah dianggap bukan siapa-siapa. Semoga Allah balas kebaikanmu. Bima tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Nek. Rakyat tidak boleh diam kalau melihat ketidakadilan.
Hari itu menjadi sejarah di pasar tradisional itu. Untuk pertama kalinya, seorang anggota dewan arogan dipermalukan di depan rakyat, bukan oleh aparat atau lembaga, tapi oleh keberanian seorang pemuda dan keberanian warga kecil yang akhirnya bersatu. Dan semenjak kejadian itu, nama Bima semakin dikenal. Ia bukan pejabat, bukan aparat, tapi rakyat biasa yang berani bersuara. Sebuah simbol bahwa keadilan tidak hanya lahir dari kursi kekuasaan, melainkan juga dari suara hati yang tulus membela kebenaran. Sementara itu, Arifin benar-benar mendapat balasan. Rekaman itu viral di media sosial, menjadi headline berita. Kasus-kasus lamanya dibongkar kembali. Dan karir politiknya pun hancur seketika, digantikan dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa ia hapus.